حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa berkewajiban untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebagai manusia yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai fasilitas hidup tak terhingga, tak terhitung. Terlebih lagi kemudian kita sebagai muslim, mukmin, tentu teristimewakan dibandingkan manusia lainnya dengan nikmatul iman dan nikmatul Islam. Sudah semestinya bersyukur lebih besar lagi, bersyukur dengan lisan memuji Allah, dengan hati mengakui nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan anggota badan memanfaatkan nikmat Allah semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terus tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang baik sampai akhir zaman. Kemudian hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita bahwa tabiat anak Adam itu banyak berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Semua bani Adam bukan hanya khati yang berbuat salah, tapi khata yang sering dan banyak berbuat salah, tanpa ada pengecualian. Yang ada disebutkan berikutnya, wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat. Dan tentunya setiap kita seringkali mengatakan ingin bertobat dari dosanya, baik terucap dengan lisan kita ataupun yang hanya dalam hati, jatuh dalam perbuatan dosa ingin bertobat. Namun pasang surut, karena memang faktor berbuat dosanya itu luar biasa. Di samping kita lemah, hati kita lemah, pikiran kita lemah, ilmu kita lemah, dan dorongan untuk berbuat dosa itu besar dari jiwa kita sendiri, jiwa yang memerintahkan untuk berbuat jelek, an-nafsul ammarah, maupun yang dari syaitan, syaitan yang berwujud manusia ataupun yang berwujud jin yang tidak nampak. Nah, dalam hal ini ada satu risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang sebetulnya berada dalam satu kitab yang cukup besar yang berjudul Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin, bekal orang yang bersabar dan tabungan orang yang bersyukur. Ada satu bab di dalam kitab tersebut yang membahas bawa'ithul khalas minadz-dzunub, faktor-faktor pendorong untuk bertobat dari dosa, motivasi-motivasi yang membuat orang terdorong mau berlepas diri dari dosa. Dibawakan cukup banyak faktor-faktor yang mendorong orang untuk bertobat dalam risalah tersebut, namun dalam kesempatan kali ini kita sebutkan sebagiannya insyaallah. Yang pertama,
yang harusnya menjadi motivasi bagi setiap kita untuk bisa mengerem dari perbuatan dosa adalah ijlalullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kala kita sadar tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan seluruh alam raya ini tanpa ada kecuali, semuanya ciptaan Allah ta'ala, dan Allah ta'ala mengetahui ciptaannya, mengetahui apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh ciptaannya, manusia dan selain manusia. Dan juga Allah ta'ala mendengar apa yang diucapkan oleh ciptaannya semuanya. Kalau seseorang mau berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, mestinya dia takut untuk berbuat dosa. Diceritakan ada seorang ulama, muridnya Fudail bin Iyad yang bernama Bishr bin Harith al-Hafi. Beliau mengatakan, "Lau tafakkaran nasu fi 'azamatillahi ta'ala lamma asahu." Ulama ini dulunya berandalan, bandit yang luar biasa kejahatannya. Namun tak kala merenungi tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bertobat, sadar dirinya makhluk yang sangat kecil, sangat kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga beliau mengatakan, kalau manusia mau berpikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastilah dia tidak mau bermaksiat kepadanya. Karena setiap kita pasti diketahui perbuatannya oleh Allah, didengar ucapannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan membawa risiko balasan. Kalau memang baik yang diperbuat, baik yang diucapkan, tentunya balasannya kebaikan. Bila sebaliknya, kejelekan yang diperbuat, kejelekan yang diucapkan, maka balasannya juga yang setimpal, kejelekan pula. Seorang sahabat Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, beliau termasuk yang sangat terkesan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyebabkan beliau masuk Islam dan iman bersemi dalam sanubarinya. Diceritakan oleh beliau sendiri, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur. Beliau menceritakan saat itu belum masuk Islam, ya. Beliau nguping Nabi SAW sedang mengimami sholat maghrib membaca surah Tur, yaitu dibaca firman Allah Ta'ala, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan, manusia itu diciptakan min ghairi syai'in, dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan, am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi? Pertanyaan-pertanyaan yang tentu jawabannya orang-orang musyrik di zaman itu yakin manusia itu ciptaan dan Allah lah penciptanya. Beliau mengatakan, kana qalbi an yatir. Mendengar ayat-ayat ini, Jubair bin Mut'im mengatakan, hatiku hampir-hampir terbang. Dan dalam lafaz lain diterangkan, wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi. Itulah yang pertama kali menghunjam keimanan dalam hatiku. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang kita menggunakan akal pikiran yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah Ta'ala yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya seorang itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala,
seorang yang meninggalkan maksiat, meninggalkan perbuatan dosa, mahabbatan lahu, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Hakikatnya orang yang mencintai itu harus taat kepada yang dicintainya. Ya, ini kaidah umum, ya, diakui oleh kita. Kalau kita cinta, ya, kepada seseorang, tentunya akan mendorong kita menuruti kemauan yang kita cintai. Ya, karena memang ada dorongan hati untuk membahagiakan, untuk menyenangkan yang kita cintai, kita taati. Makanya dikatakan oleh beliau lanjut, afdalut tarki tarkul muhibbin. Sebaik-baik tindakan meninggalkan suatu adalah yang dilakukan oleh orang yang mencintai. Ya. Kama anna afdala ta'ah ta'atul muhibbin. Sebagaimana seutama-utama ketaatan adalah ketaatan orang yang mencintai. Kalau kita memang mengklaim diri sebagai orang cinta kepada Allah, mestinya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya kita kepada Allah, kita tidak ingin melakukan apa-apa yang dilarang oleh zat yang kita cintai. Sebagaimana mestinya kita mentaati sepatuh-patuhnya kepada zat yang kita cintai. Apa sih perintahnya? Kita patuhi, tidak memandang hukumnya apa ini wajib atau sunnah, yang penting perintah kita tunaikan. Itu hakikat orang yang mencintai. Ya. Dan itu yang digambarkan dalam kehidupan para sahabat dahulu. Mereka tak kala ada perintah, nggak memilah, nggak memilih. Perintah ya langsung dikerjakan, karena asalnya perintah mestinya bergegas ditunaikan. Ya. Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menjelaskan tentang keterangan dari Ibnu Qayyim ini. Beliau mengatakan, idza ashghala al-'abdu qalbahu bi hubbillahi azza wa jalla sarafahu hadzal inshighal 'anil wuqu'i fi ma yu'sihi Allah azza wa jalla. Bila hati seorang hamba, hati seseorang telah disibukkan dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka kecintaannya kepada Allah akan mengalihkan dia, memalingkan dia dari terjatuh dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjauhkan dia dari perbuatan yang membuat Allah Azza wa Jalla murka. Ya, tentunya dalam hubungan manusia saja, ya, seorang suami tidak ingin melakukan hal yang istrinya jadi marah. Malah sebisa mungkin istrinya bahagia, ceria, menimbulkan keharmonisan. Sebagaimana istri ingin selalu berbuat yang membuat suaminya mencintainya, suaminya tambah bahagia bersamanya. Ini dalam hubungan manusia, ya. Kalau memang seorang aku cinta kepada Allah, mestinya juga menjauhi hal-hal yang membuat Allah Ta'ala murka. Dan setiap muslim mestinya tahu apa yang membuat Allah Ta'ala murka. Ada perintah diabaikan, tidak dikerjakan, Allah Ta'ala murka. Ada larangan malah tetap dilanggar, ya. Ada yang haram, ada yang makruh, tetap dilakukan padahal sudah tahu. Nah, ini yang membuat Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 31 yang sudah sering kita dengar, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Kemudian dibawakan pada Syekh Abdul Razak syair yang sudah banyak beredar di tengah kita, yang mengatakan ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Syair ini ada yang mengatakan ucapan Imam Syafi'i, ada yang mengatakan ucapan Abdullah ibn Mubarak dan lain-lainnya. Bisa jadi satu syair diucapkan oleh beberapa ulama. Engkau bermaksud kepada Allah, tapi engkau menampakkan cinta kepadanya. Ini kan kontradiksi, ya. Makanya dikatakan hadza muhalun fil qiyas badi'u. Ini suatu yang mustahil menurut akal yang sehat. Ya, makanya yang terjadi dari orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi bermaksiat kepadanya, terjadinya dari orang yang tidak berakal sehat. Akalnya tidak digunakan dengan baik. Kalau ngaku cinta kepada Allah, ya taati Allah. Makanya kemudian lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu itu jujur, pastilah engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena kaidahnya yang mencintai itu akan taat kepada yang dicintainya. Ini sebagai bentuk ujian kepada setiap yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktikan dengan perbuatan. Kemudian masuk poin yang ketiga, sebagai motivasi untuk meninggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, yaitu tentang merenungi nikmat dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana sudah sering diungkapkan, nikmat Allah, kebaikan Allah tidak mungkin kita hitung. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Nikmat yang di dalam tubuh kita saja, ya. Kita taunya mahal, taunya berharga, tak kala ada yang sakit. Sakit ginjalnya, sakit paru-parunya, sakit jantungnya, sakit organ-organ yang di dalam tubuh. Oh, ternyata berharga sekali. Ini baru yang ada dalam tubuh kita. Yang di luar tubuh kita lebih banyak lagi. Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, fa innal karima la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaih. Orang mulia, orang yang terhormat tidak membalas orang yang berbuat baik dengan kejelekan. Ini orang yang mulia. Kalau ada kebaikan muncul dari seorang, akan dibalas dengan kebaikan. Tidak mungkin dibalas dengan kejelekan. Wa innama yaf'alu hadza li'amun nas. Yang melakukan tindakan pembalasan kebaikan dengan kejelekan hanyalah orang-orang yang tercela. Ini diakui oleh kita semuanya, ya. Ada anak yang sangat disayang oleh orang tuanya, dipenuhi kebutuhannya, makannya, minumnya, pakaiannya, pendidikannya, kendaraannya dipenuhi, ya, apa-apa dituruti demi kebaikan sang anak. Ternyata anaknya durhaka sama orang tua. Seringkali orang tua mengatakan, kamu ini nggak tahu diri, tidak bisa membalas budi orang tua. Orang lain pun bisa menilai itu anak kurang ajar. Mendapat kebaikan dari orang tuanya luar biasa, orang tuanya kerja keras banting tulang siang malam untuk anak-anak, malah membalas dengan kejelekan, dengan kedurhakaan. Ya. Juga kadang ada buruh atau karyawan, ya, kerja di satu perusahaan dengan gaji yang di atas rata-rata, dan diperhatikan kalau kerja lemburnya, diperhatikan THR-nya, ya, diberikan cutinya, ya, dan seterusnya. Tapi ternyata karyawan tersebut tidak patuh kepada aturan tempat bekerja. Ya, kita bisa menilai ini karyawan tidak bisa terima kasih. Sudah sangat ideal tempat kerjanya, masih kurang apa misalnya, ya.
Nah, kalau yang terjadi dari manusia kepada manusia, kita bisa menghukumi itu kurang ajar, tidak bisa balas budi, tidak bisa membalas kebaikan dengan kebaikan. Perhatikan, banyak manusia yang terang-terangan tidak membalas kebaikan penciptanya, namun masih dipuji-puji oleh manusia. Hidup di dunia dengan fasilitasnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membalas kebaikan Allah dengan kezaliman dan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Tapi masih di antara kita kadang memujinya. Dia walaupun melakukan kesyirikan, tapi Masya Allah, dia sangat peduli dalam urusan sosial. Dia orangnya sangat dermawan, dia ini dan itu. Padahal ini orang sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah. Makanya diterangkan oleh beliau, oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, semestinya kebaikan Allah, nikmat Allah menghalangi seorang hamba untuk bermaksiat kepadanya. Sebagaimana kita kalau dalam kehidupan dunia ingin selalu membalas kebaikan orang kepada kita dengan kebaikan yang lebih, namun banyak kenikmatan turun dari langit kepada kita, turun kebaikan-kebaikan dari Allah kepada kita, yang naik ke atas dari kita justru malah balasan kejelekan dengan mengingkari perintahnya, membangkang perintahnya, melanggar larangan-larangannya, wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala mengutip satu kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab At-Tawwabin, kisah yang terjadi pada Imam Ibrahim bin Adham. Beliau, Al-Imam Ibrahim bin Adham, suatu kali dia datangi oleh orang yang ngaku banyak berbuat dosa, ingin berhenti kok sulit sekali. Nah, kadang-kadang di zaman sekarang juga begitu ya. Ingin berhenti dari dosa, minum minuman keras, sebulan bisa berhenti, ketemu kawan lama kambuh lagi. Ya. Ingin berhenti dari merokok, walaupun ada yang mengatakan hukumnya makruh, dan sebagian lagi mengatakan haram, intinya mengatakan sama-sama dilarang, ya. Mau haram mau makruh sama-sama dilarang. Itu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berhenti sebulan 2 bulan, ketemu kawan lama kambuh lagi. Kadang ada yang ingin berhenti dari riba, ya. Tidak kuat ternyata, ya, kurang modal, ditekan keluarga, ya, dikucilkan oleh kawan-kawan dan seterusnya, akhirnya kembali lagi. Kadang-kadang muncul beban berat kalau meninggalkan hal-hal yang diharamkan, ya. Atau kadang ada orang yang berat sekali menjalankan perintah Allah, ya, untuk sholat berjamaah. Jangankan sholat jamaah, sholat 5 waktunya lengkap kadang masih ada yang berat, apalagi untuk berjamaah, ya. Kaum ibu muslimah untuk menutup aurat yang konsisten, ya, bukan hanya saat ke masjid, bukan hanya saat kondangan, tapi memang menutup aurat dengan tata cara yang syar'i. Tak kala ada pandangan mata yang ajnabi, yang bukan mahram, ya tutup auratnya. Kadang-kala masih bongkar pasang, ya, karena sebagian muslimah nganggap jilbab atau hijab sekadar fashion, ya, sesuatu yang lagi ngetren. Tak kala diingatkan nutup aurat itu wajib, ya sadar, tapi kok kadang berat sekali. Nah, ini ada di zaman beliau, seorang lelaki datang kepada Ibrahim bin Adham meminta bimbingan agar bisa meninggalkan dosa, agar hatinya terdorong kuat meninggalkan kemungkarannya. Ibrahim bin Adham memberikan ungkapan pertama kali kepadanya, in qabilta khamsa khisalin wa qadirta 'alaiha lam tadurruka ma'siyah.
Jika engkau bisa menerima 5 kriteria yang akan saya sebutkan dan engkau mampu menjalaninya, maka engkau akan bisa meninggalkan maksiat. Orang tersebut mengatakan, hati ya Aba Ishaq, berikanlah yang 5 tersebut kepada kami wa Abu Ishaq. Panggilannya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham kemudian mengatakan, yang pertama, idza aradta an ta'siyallaha azza wa jalla fala ta'kul rizqahu. Jika engkau punya keinginan terbersit dalam hati, keinginan untuk bermaksiat kepada Allah, apapun jenis kemaksiatannya, janganlah makan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan nasihat yang kelihatannya sepele namun sangat mendalam kalau kita mau merenungkannya. Lelaki tadi mengatakan, famin aina akul wa kullu ma fil ardi min rizki. Dari mana aku akan makan? Aku akan makan apa? Karena semua yang di muka bumi ini rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita renungkan pula, kerjanya kita hanya sebab, pemberian orang tua hanya sebab, ya, yang datang kepada kita dari manusia-manusia itu hanya sebab. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan tauhid rububiyah kita. Tak kalah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb di sini termasuk maknanya Allah yang memberi rezeki kepada alam semesta. Nah, kalau kita ngakui Allah pemberi rezeki, ya tahu dirilah, jangan bermaksud kepada Allah yang berikan rezeki kepada kita. Nah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kadang ya orang tua pun, sebagaimana tadi di awal ceritakan, ada anak yang sudah diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, difasilitasi pendidikannya, ini dan itunya, masih membangkang. Orang tua kadang saking marahnya mengatakan apa? Kamu sudah diberi segala kebutuhannya, kenapa masih membangkang sama orang tua? Ya. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak langsung menghukum tak kala ada hambanya yang masih makan rezeki Allah padahal dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dalam hadis qudsi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, inna rahmati ghalabat ghadabi, rahmatku mengalahkan marahku. Allah marah, Allah murka, namun rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Diberi waktu lagi, barangkali hamba tersebut bisa bertobat, barangkali suatu saat hamba tersebut akan sadar. Termasuk kita, kalau kita masih ada dosa-dosa yang kita lakukan, ada perintah-perintah yang kita abaikan, padahal kita masih makan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala, segeralah bertobat. Kita diberi jeda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, ya hadza afa yahsunu an ta'kula rizqah wa ta'siyahu. Diingatkan lagi, wahai kawanku yang ingin bertobat, bagaimana pantas engkau makan rezeki Allah, sisi lain engkau bermaksiat kepadanya? Tahu dirilah. Kemudian orang tadi mengatakan, berikan nasihat yang kedua. Kemudian dikatakan oleh Ibrahim bin Adham yang kedua, idza aradta an ta'siyahu fala taskun syai'an min biladih. Bila engkau masih muncul keinginan untuk bermaksiat, maka janganlah engkau tinggal sejengkal pun di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dikomentari, hadhihi a'zam minal awal, ini lebih besar lagi, lebih mendalam lagi daripada yang pertama tadi. Karena bumi seluruhnya dari timur ke baratnya, selatan, utaranya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana aku bisa tinggal kalau tidak tinggal di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ini juga sama.
Orang yang numpang di suatu tempat harus patuh kepada aturan tempat tersebut. Ya. Orang tinggal di hotel, dia bayar. Ya. Semakin besar bayarannya, semakin mahal tarifnya, semakin ketat aturannya. Gak boleh ini, gak boleh itu, gak boleh ini, gak boleh itu. Padahal bayar. Ya. Yang tinggal dalam asrama, apapun asramanya, ya, asrama santri, asrama pelajar, asrama tentara, asrama apapun, ada aturannya. Yang mau tinggal di sini ikuti aturan. Tidak mau ikuti aturan silakan pindah. Padahal bayar juga. Ya. Nah kita sama tinggal di bumi Allah. Ya. Harusnya tahu diri ada aturan-aturan Allah yang harus dipatuhi. Kalau tidak mau mematuhi aturan Allah, silakan cari bumi Allah yang lain atau cari bumi yang lain. Jangan bumi Allah. Dan tentunya tidak ada selain bumi Allah untuk tempat tinggal kita. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kadang sebagian orang berkilah, ya, tak kala diingatkan sebagai seorang muslim. Nah, ini saya pernah dengar langsung, ya. Tak kala diingatkan kita muslim harusnya mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah, malah jawabnya apa? Saya ini orang Jawa, makannya di tanah Jawa, tinggalnya di bumi Jawa, ya saya ikut budaya Jawa. Ya ini sempit sekali, ya. Betul ini tanah Jawa, ya. Kita makan dari bumi yang ada di Jawa ini, namun semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jawa hanya sebagian kecil tempatnya, ya. Keseluruhannya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan orang yang, ya, sangat sempit pola pikirnya. Seorang muslim pola pikirnya luas, ya, bahwa semuanya rizki kita dari Allah Subhanahu wa taala, tempat tinggal kita milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini diingatkan, apakah layak kalau kamu masih makan rezeki Allah dan tinggal di bumi Allah untuk bermaksiat kepada Allah? Tentunya sangat tidak pantas. Ya, sudah makan rezeki Allah, numpang di bumi Allah, kok masih membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ini ingin mengatakan lagi, berilah kami nasihat yang ketiga. Ibrahim bin Adham dan melanjutkan nasihat yang ketiga, idza aradta an ta'shiyahu wa anta tahta rizqihi wa fi biladihi fanzur mawdi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'shihi fihi. Bila kamu masih tetap ngeyel, padahal sudah diingatkan dengan dua nasihat tadi, kok ingin berbuat maksiat juga, engkau makan rezeki Allah, tinggal di bawah negeri atau bumi Allah Subhanahu wa taala, masih tetap ingin bermaksiat, maka carilah tempat di mana engkau berbuat maksiat tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiatlah di tempat yang tanpa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini yang dinasihati seperti ini mengomentarinya, kaifa hadza wa huwa muttali'un ala ma fis sarair. Bagaimana orang bisa bermaksiat tanpa dilihat oleh Allah, karena Allah Maha mengetahui yang tersembunyi, yang tertutup maupun yang nampak terang-terangan, lebih-lebih yang tertutup, yang tersembunyi saja diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang membuat kita terkecoh di malam hari tanpa ada yang melihat. Orang mudah jatuh dalam perbuatan dosa. Ini mengingatkan, ya, pada diri saya sendiri dan pada kaum muslimin dan muslimat yang ada, agar selalu terngiang-ngiang bahwa Allah Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mengawasi dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita. Tidak pernah samar, tidak pernah luput, semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalam kamar di malam hari kunci tanpa ada yang melihat, Allah taala yang melihatnya,
Allah Ta'ala yang mengetahuinya, Allah Ta'ala yang mengawasinya. Ya. Kalau ada CCTV buatan manusia bisa mantau 24 jam tempat yang ya terjangkau oleh CCTV tersebut, ini sudah membuat orang ketakutan untuk berbuat pelanggaran di Toserba misalnya, di minimarket misalnya, di kantor misalnya, ya takut ketahuan oleh CCTV. Harusnya dia yakin ada CCTV yang lebih canggih, ya rekamannya sangat akurat tanpa ada yang luput, ya. Kalau buatan manusia kadang-kadang nggak kerekam, kadang-kadang memorinya udah penuh, nggak bisa dicek ulang dan seterusnya, bisa dikelabui kalau buatan manusia. Adapun pantauan Allah sangat canggih, nggak ada batasnya, ya. Harusnya lebih takut lagi kepada pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia seringkali ketakutannya hanya dalam urusan dunia. Ketahuan CCTV dalam berbuat dosa, ketangkep, dilaporkan polisi, malu, ya, urusan dunia. Padahal kita sering ketangkep CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan perintah Allah atau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang tidak diputar langsung di dunia, tapi akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dan akan dimintakan tanggung jawab pada kita nanti di akhirat. Dan kita yakin akan adanya akhirat. Kalau kita meyakini ini, tentunya akan bisa mengerem diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian mendapatkan nasihat ini dilanjutkan pada nasihat yang keempat. Qala Ibrahim bin Adham, kalau engkau sudah diingatkan, ya, dengan beberapa nasihat tadi masih muncul keinginan berbuat dosa juga, ya, kadang-kadang masih ngeyel, banyak dalihnya, banyak alasannya, ya, menunda-nunda bertobat, diingatkan oleh beliau, idza ja'aka malakul mauti liyaqbidha ruhaka faqul lahu akhirni hatta atuba taubatan nasuha wa a'mala lillahi amalan shalihan. Bila datang kepadamu malakul maut, malaikat pencabut nyawa, sedangkan kamu masih berbuat dosa, maka ajukanlah permintaan untuk ditunda pencabutan nyawamu, ya, hingga engkau bertobat dengan tobat yang sebenarnya dan beramal amal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ini dinasihati seperti mengatakan la yaqbal minni, malaikat tersebut tidak mungkin menerima permintaanku. Ya, hadirin sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat sebetulnya untuk menegur dengan keras bagi orang-orang yang terus berbuat dosa, kadang-kadang dengan alisan nantilah masih muda, tobatnya nanti kalau sudah tua. Padahal ajal, kematian datangnya bukan hanya kepada orang tua, datangnya bukan hanya kepada orang yang sudah sakit-sakitan, seringkali datangnya sekonyong-konyong. Dan sudah banyak terbukti orang yang masih sehat bugar meninggal dunia. Dan tidak sedikit belum lahir ke dunia, masih dalam rahim seorang ibu meninggal dunia, yang proses melahirkan meninggal dunia. Artinya ajal itu hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan datangnya. Malaikat pun nggak tahu, hanya diperintahkan. Maka tidak mungkin menawar kepada malakul maut. Tunda, gak mungkin, karena Allah Ta'ala telah mengatakan la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda ajal seorang bila telah datang saatnya. Apalagi malaikat, malaikat hanya menjalankan tugas. Itu pun andai kata seorang bisa ketemu malaikat, dan kita tidak mungkin ketemu malaikat, karena malaikat makhluk gaib dan datangnya sekonyong-konyong tanpa diketahui,
Seperti apa wujudnya malaikat pencabut nyawa? Ini merupakan gambaran ya, bagi orang yang menggampang-gampangkan, bermudah-mudahan dan menunda-nunda bertobat. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan dikira yang namanya ya, tobatnya kita diberi waktu nanti pada umur pensiun 60 tahun, 63 tahun, tidak. Ya memang keumuman umur umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 tahun. Itu hanya keumuman. Ya. Namun yang kurang daripada itu juga banyak. Apalagi diterangkan oleh para ulama, di akhir zaman semakin banyak mati mendadak. Mati mendadak bisa jadi karena sebab ya, yang diketahui, bisa jadi yang tanpa sebab tidak diketahui. Banyaknya kecelakaan jalan ya, menyebabkan orang banyak mati mendadak. Itu kelihatan sebabnya, kadang tanpa kelihatan sebabnya. Segar bugar, sering orang katakan kemarin baru ketemu, kok tiba-tiba ada berita meninggal dunia. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, diingatkan di sini oleh beliau, oleh Ibrahim bin Adham, ya hadza fa anta idza lam taqdir an tadfa'a ankal maut litatub. Kalau engkau tidak mampu untuk menolak kematian, untuk punya waktu bertobat, wa ta'lamu annahu idza ja'a lam yakun lahu ta'khirun fa kaifa tarju wajhal khalas. Sedangkan kamu tahu bahwa bila telah datang saatnya tidak mungkin untuk ditunda ya, maka mestinya segera engkau bertobat, gak ada alas untuk menunda. Maka orang ini pun menyadari akan ya, penyakit yang banyak menjangkiti kita, menunda-nunda bertobat dengan banyak dalih. Kemudian diingatkan pada poin yang kelima, Ibrahim bin Adham mengatakan, idza ja'at kazzabaniyatu yaumal qiyamah liya'khudhuka ilan nar fala tadhhab ma'ahum. Kalau akhirnya mati dalam keadaan belum bertobat, wal iyadzu billah ya, karena nunda-nunda, masih terus bisnisnya mengandalkan ya, modal dari riba, masih terus ibadahnya dikalahkan dengan urusan dunianya, akhir-akhirkan sholatnya atau melakukan tindakan dosa-dosa lainnya ya, yang banyak sekali di zaman sekarang ini ya, kaitannya dengan maksiat ya, syahwat wanita atau wanita syahwat, kaitannya dengan kaum pria dan seterusnya. Akhirnya meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat. Ingatlah, kalau engkau mampu, kata Ibrahim bin Adham, saat malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, menyeretmu untuk masuk ke dalam neraka, fala tadhhab mahum, jangan mau ikut bersama malaikat Zabaniyah. Orang ini pun ya nggak mungkin ya, malaikat Zabaniyah ditolak kemauannya, nggak mungkin dilawan. Karena apa? Malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka ini, diantara sifatnya adalah ghiladun syidad, tegas keras. Itu malaikat-malaikat penjaga neraka. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi jangan dibayangkan neraka itu seperti penjara dunia. Sipirnya, penjaganya bisa ditawar, bisa dinego. Malaikat-malaikat penjaga neraka itu ghilad, syidad, tegas sesuai aturan, kuat tanpa bisa dilawan. Kalau membayangkan neraka seperti dunia, penjara dunia, ya banyak orang sudah memperhitungkan kalau berbuat salah seperti ini, penjaranya bisa dikurangi sekian tahun, bisa disuap ya, kadangkala siang di penjara, malam di rumah. Ternyata ini saya dengar beberapa orang yang pernah masuk penjara
Hal seperti ini banyak ya. Penyewa ruangan khusus, punya fasilitas khusus dan seterusnya. Itu dunia. Adapun neraka di akhirat, ya penjaganya nggak bisa dinego, nggak bisa ditawar, nggak bisa disuap, siksaannya luar biasa dahsyatnya. Kakinya neraka, kepalanya terbakar sampai ubun-ubun. Wal'iyadzubillah. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita diiringi dengan ilmu, diiringi dengan amalan, diiringi dengan taufik untuk berbuah sebagai kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan ini butuh lanjutan belajar mana perintah Allah yang harus ditunaikan dan mana larangan-larangan Allah yang harus dijauhi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.